Halo Tribuners, selamat sore. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Rabu 29 Desember 2021. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Ditreskrimum Polda Jabar, Kombes Pol Yani Sudarto mengaku sudah membuat sketsa terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Yani mengatakan terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini, pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara sebanyak 5 kali, kemudian otopsi 2 kali. Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan pada beberapa orang saksi, termasuk melakukan analisa CCTV. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Jabar, Nasmi Abdurrahman yang akan menyampaikan laporannya. Halo Nasmi. Halo Nasmi. Ya, Mei. Ya, Nasmi, silakan dengan informasi Anda, bisa Anda jelaskan sudah berapa saksi yang diperiksa dan seperti apa sketsa terduga pelaku yang ditunjukkan oleh kepolisian? Ya, selamat sore Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Pagi tadi, Polda Jawa Barat melakukan rilis akhir tahun dan salah satunya memperbarui informasi update perkembangan terkait kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Kabupaten Subang. Dan informasi terbaru saat ini total sudah ada 69 saksi yang diperiksa dengan rincian 15 saksi dari keluarga, 11 saksi yang melintas saat kejadian, kemudian 32 saksi yang dapat menentukan alibi, dan 11 saksi yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan peristiwa, tapi keterangannya dapat diambil untuk membantu penyelidikan. Kemudian untuk sketsa terduga pelaku diperkirakan berusia 30 tahun, adapun ciri-cirinya memiliki bentuk wajah yang oval, kemudian berdagu lancip dan rambutnya berwarna hitam, berbadan tegap, tingginya sedang, berkulit putih dan memakai kemeja hitam kotak hitam garis putih. Mei. Ya, kemudian dengan adanya sketsa yang dikeluarkan pihak kepolisian ini, apakah artinya kasus ini akan segera terungkap pelakunya? Ya, Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana tadi menyampaikan juga bahwa pihaknya berjanji akan segera mengungkap kasus ini paling cepat di awal tahun 2022. Saat ini sejumlah penyidik dari Ditreskrimum Polda Jabar masih melakukan penyidikan karena untuk menentukan tersangka minimal harus memiliki 2 alat bukti, dan sampai saat ini penyidik masih bekerja keras untuk mengumpulkan 2 alat bukti tersebut. Dan tambahan sebagai informasi bahwa sketsa terduga pelaku ini didapatkan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi yang dianggap potensial. Kemudian pembuatan sketsa ini juga dibantu dari tim Inavis Bareskrim Mabes Polri. Mei. Ya, terima kasih Nasmi Abdurrahman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan berinisial AF, 24 tahun, harus berurusan dengan polisi usai memeras dan menyebarkan video asusila mantan pacarnya. Diketahui mantan pacar AF berinisial LV tinggal di Kabupaten Pinrang. Kasus ini dilaporkan korban lantaran videonya yang sudah tersebar di media sosial Facebook dan Instagram. AF kemudian ditangkap di Kelurahan Rapocini, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar pada Minggu 26 Desember. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Nining Anggraini, wartawan Tribun Timur yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Nining. Halo rekan. Ya, silakan Nining, dengan informasi Anda bisa dijelaskan apa alasan pelaku ini menyebarkan video asusila mantan pacarnya tersebut? Iya, jadi baik Tribuners, jadi seorang mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan yang berinisial AF berumur 24 tahun ini harus berurusan polisi usai memeras dan menyebarkan video asusila mantan pacarnya. Nah, diketahui dulunya AF dan LF ini yang merupakan warga Kabupaten Bintang pernah menjalin kasih, dan selama menjalin atau berpacaran tersebut, AF dan LF ini sering berkomunikasi dan pelaku selalu menyuruh korban untuk melepas pakaiannya saat bervideo call tersebut. Nah, alasannya mengapa dia menyebarkan video bugil mantan pacarnya itu karena
diketahui korban sering memberikan uang kepada pelaku. Nah, setelah itu pelaku memanfaatkan hal tersebut dan langsung memeras korban dengan mengancam akan menyebarkan video bugil korban ke media sosial. Nah, setelah itu korban yang tidak punya uang lagi mengatakan kepada pelaku bahwasannya ia sudah tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa memberikan dia uang. Nah, pelaku pun murka dan langsung menyebar video bugil korban ke media sosial dan tersebar ke beberapa teman dan keluarga korban. Seperti itu, rekan Mei. Ya, kemudian sudah berapa jumlah uang yang didapatkan pelaku dari hasil memeras korban melalui video bugil tersebut? Ya, baik. Jadi dari pengakuan dari terduga pelaku ini atau AF ini, dia mengatakan awalnya hanya meminta uang senilai 50.000, namun korban memberikan dia uang 500.000. Lalu kemudian lama-kelamaan ternyata korban ini sering memberikan uang setiap bulannya kepada pelaku. Nah, dari situ pelaku mulai memanfaatkan korban dan selalu memeras korban sehingga uang atau kerugian dari korban ini sendiri yakni sudah sampai 10 juta. Ya, kemudian Nining atas perbuatannya pelaku ini diancam hukuman berapa tahun? Ya, atas perbuatannya ini pelaku diancam dijerat pasal UU ITE dengan hukuman penjara selama 6 tahun. Seperti itu, rekan Mei. Baik, terima kasih Nining atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Pinrang. Berikut tayangannya untuk Anda. Terhadap kasus pengancaman lewat media transaksi elektronik, jadi modusnya korban inisial perempuan LV mempunyai hubungan ataupun pacaran dengan pelaku inisial AM yang beralamatkan pelaku ini orang Makassar. Jadi dia video call, kemudian direkam, kemudian diancam kalau tidak mengasih uang akan disebarkan melalui FB. Kita sudah lakukan penangkapan tadi di daerah Jalan Rapocini Raya, Lorong 5, Makassar. Perempuan sudah punya suami, jadi ini ceritanya pacaran dulu waktu masih bujang. Mengamankan pelaku dengan barang bukti berupa handphone dan laptop. Sudah kita lakukan penyitaan dan sudah kita tahan tersangkanya inisial AM, mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, dengan ancaman pasal 27 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Video itu dikirimkan lewat Facebook, kemudian lewat Messenger kepada teman, kepada keluarganya. Tahan tersangkanya inisial AM, mahasiswa, pekerjaan mahasiswa, dengan ancaman pasal 27 Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Jagat maya dihebohkan viralnya informasi tak senonoh dalam syarat perekrutan karyawan di restoran di salah satu mal terpopuler di Sumedang, Jawa Barat. Dari informasi yang berhasil dihimpun, syarat yang diajukan yang mengatasnamakan manajemen Plaza Asia tersebut adalah mewajibkan untuk melakukan video call seks. Dalam informasi yang viral di sejumlah grup Facebook, Sumedang ini terpampang percakapan pemilik akun Facebook dengan nama Fiona Angel dengan pelamar. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Kiki Andriana, wartawan Tribun Jabar yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kiki. Halo. Ya, Kiki silakan dengan informasi Anda terkait informasi tersebut kapan mulai beredar di media sosial, Kiki. Baik, selamat sore. Dapat saya sampaikan dalam 2 hari terakhir rekrutkan karyawan di salah satu restoran yang berada di sebuah mall yang berlokasi di pusat kota Kabupaten Sumedang. Beredarnya informasi ini sekitar pada hari Senin kemarin
dan beredar di media sosial Facebook di berbagai Facebook Sumedang. Kemudian, bagaimana tanggapan dari pihak manajemen mal tersebut? Berdasarkan hasil klarifikasi kepada pihak General Manager Plaza Asia Budi Indra Sakti, yang bersangkutan menyatakan bahwa informasi tersebut bukanlah bersumber dari perusahaannya, dan bersangkutan meyakini bahwa informasi tersebut adalah Baik, kemudian terkait informasi lowongan kerja yang mewajibkan video call seks ini, bagaimana tanggapan dari tokoh agama atau MUI Sumedang sendiri? Kiki. Baik, berdasarkan informasi yang saya terima dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumedang, Kiai Haji Dena mengatakan secara kelembagaan MUI Kabupaten Sumedang belum membahas kabar perbuatan tas menolong. Namun Jenderal Alvin mengatakan jika terjadi hal demikian, dia mengatakan itu perbuatan amoral dan memastikan Kiai Haji Jenderal Alvin perbuatan tidak senonoh itu bukan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ditreskrim Polda Jabar. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan-rekan sekalian, kenapa kasus ini tingkat kesulitannya sangat tinggi? Karena sampai saat ini penyidik belum bisa menentukan, memastikan dua alat bukti. Dua alat bukti itu kami belum dapat. Kemudian yang terakhir, kami sudah melakukan langkah memeriksa saksi yang potensial dengan mendapatkan sketsa wajah dari terduga yang potensial dalam kasus tersebut. Sketsa wajah ini nanti mau dicoba Kapolda kami tunjukkan kepada rekan-rekan ini. Hasil sketsa wajah dari tim Inavis. Beredar video dugaan kekerasan terhadap sejumlah anak perempuan oleh seorang wanita di Bogor, Jawa Barat. Dalam video beredar di aplikasi pesan WhatsApp berdurasi 47 detik itu, terlihat ada 6 anak duduk di pojok sebuah ruangan. Mereka tampak terdiam sambil dimarahi oleh seorang wanita yang merupakan pelaku. Ke-6 anak yang tampak terdiam di pojokan itu kemudian ditampar secara bergiliran satu persatu oleh pelaku. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Bogor, Naufal Fauzi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Naufal. Halo, selamat sore Mei. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana awal mula temuan dugaan kasus kekerasan ini. Baik, Mei dan juga rekan-rekan Tribuners, saya informasikan bahwa terkait dugaan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bogor yang baru-baru ini heboh ini, awalnya berasal dari sebuah video yang beredar, namun sumbernya masih belum diketahui, dan pantauan kami, video ini beredar di grup-grup WhatsApp warga Bogor dan cukup direspon berbagai komentar oleh warga Bogor, sampai akhirnya pihak kepolisian melakukan pengecekan terkait video ini dan ternyata benar bahwa kasus dugaan kekerasan terhadap anak ini terjadi di wilayah Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Sampai akhirnya kasus ini kemudian dilaporkan oleh pihak keluarga korban kepada Polres Bogor dan saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Demikian. Kemudian bagaimana menurut pihak kepolisian terkait kasus ini? Baik. Memang terkait kasus ini baru dilaporkan baru-baru ini dan pihak Polres Bogor sementara ini masih belum bisa memberikan keterangan detail, namun Polres Bogor berjanji akan segera mengungkap kasus ini, termasuk juga memeriksa korbannya, apakah korbannya ini mengalami luka-luka serius atau trauma dan sebagainya, demikian. Kemudian Naufal, dapat Anda informasikan apa yang menjadi dugaan penyebab terjadinya kekerasan ini? Baik, berdasarkan informasi yang kami himpun,
dugaan kekerasan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh wanita ini berdasarkan kabar yang beredar dipicu oleh insiden di media sosial. Namun sementara ini kabar tersebut masih belum dipastikan karena memang penyelidikan masih berlanjut dan nantinya Polres Bogor berjanji akan segera mengungkap kasus tersebut. Baik, terima kasih Naufal atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Bogor. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang benar terkait dengan kejadian tersebut, kami dari Polres Bogor telah menerima laporan dari keluarga yang bersangkutan dan sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut. Kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru juga kami terima laporan yang bersangkutan dari keluarga di Gunung Putri ya, di Gunung Putri. Kita kan masih mulai dulu ya. Kalau yang kemarin yang ada viral itu yang di Tampar itu nah. Sementara masih kita terima laporannya tadi malam, nanti kita pastinya akan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Nanti kita lihat, ya pasti proses itu pasti akan lanjut, pertama mungkin pemeriksaan dari para calon saksi dalam rangka penyelidikan, dan juga kita mencari alat bukti yang lainnya, visum dan juga yang lainnya pasti nanti akan kita lakukan. Benar itu penanganan? Karena ini terkait dengan anak dan wanita, maka kita masukkan dalam PPA, jadi PPA. Oke, ya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean atau TMC Sintete Kalimantan Barat melakukan pemusnahan barang milik negara pada Selasa 28 Desember. Barang yang dimusnahkan merupakan hasil pelanggaran kepabeanan dan cukai operasi pasar periode Mei 2020 sampai dengan Agustus 2021. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Pontianak Imam Maksum yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Imam. Ya, halo rekan Mei. Ya, Imam, silakan dengan informasi Anda, ada berapa banyak barang ilegal yang dimusnahkan di kantor Bea Cukai Sintete ini? Baik, rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean TMPC Sintete memusnahkan barang ilegal yang tidak memenuhi persyaratan pada Selasa 28 Desember 2021. Kantor Pengawasan Bea Cukai memusnahkan barang ilegal diantaranya 2,6 juta batang rokok ilegal dan juga minuman alkohol sebanyak 31,5 liter dan barang elektronik sebanyak 68 unit. Baik, rekan Mei. Ya, kemudian dapat Anda jelaskan berapa total nilai dari barang ilegal yang dimusnahkan ini? Ya, rekan Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, menurut informasi Kepala KPPBC TMPC Sintete, Nur Cahyo Budi Dananto, mengatakan barang hasil penindakan kepabeanan mencapai nilai 47,7 juta rupiah. Potensi kerugian negara mencapai 35,8 juta rupiah. Sementara itu, penindakan di bidang cukai mencapai nilai 3 miliar rupiah dan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah, rekan Mei. Kemudian Imam, barang ilegal yang dimusnahkan dari hasil penindakan periode kapan, Imam? Ya, baik. Pemusnahan barang milik negara BMN hasil penindakan kantor Bea dan Cukai Sintete adalah hasil penindakan periode Mei 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021. Penindakan tersebut dilakukan mencapai 13 kali dalam 1 tahun tersebut dengan melakukan operasi pasar, kemudian juga patroli darat. Penindakan tersebut dilakukan di wilayah kerja kantor Bea dan Cukai Sintete yang meliputi Kota Singkawang, kemudian Kabupaten Sambas, dan juga sebagian dari Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Terima kasih. Baik, terima kasih Imam atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala KPPBC TMPC Sintete. Berikut tayangannya untuk Anda. Baik, terima kasih rekan-rekan pers. Jadi untuk pemusnahan kali ini
Ini adalah periode bulan Mei 2020 sampai dengan Agustus 2021 ya. Ini sebanyak 2.600 batang rokok ilegal. Ya, ini utamanya salah penumpukan. Ya. Dan juga ada minuman mengandung etil alkohol golongan A 31,6 liter. Kemudian ada barang-barang elektronik sebanyak 68 unit barang-barang elektronik ya. Ini juga semua dimasukkan secara ilegal, tidak memenuhi persyaratan. Ya. Ini untuk komitmen kantor pengawasan dan pelayanan Bea Cukai tipe Madya Bagian C SINTP, baik tahun ini maupun ke depan, nah, tetap kita akan melakukan pemberantasan ya, terhadap rokok-rokok ilegal. Bagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saat ini alhamdulillah Bea Cukai sudah bisa meminimalkan peredaran rokok ilegal. Ke depan kita lebih minimalkan lagi. Kemudian untuk barang-barang yang lain ya, selain dari sel tembakau, itu berupa minuman mengandung etil alkohol atau barang kena cukai yang lainnya, ini tetap kita akan lakukan pengawasan, dan apabila tidak memenuhi persyaratan ya, ataupun tidak membayar cukainya ya, kita akan melakukan penindakan. Kemudian untuk barang lain itu juga kami ada. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa
berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengunjungi pabrik Paragon Corp di Aula Paragon Jatake 6, Kabupaten Tangerang, Banten. Kunjungan itu merupakan langkah pemerintah membaca situasi bahwa Indonesia berpotensi untuk mendominasi produk halal di kancah global. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Reza Deni Saputra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Reza. Halo Mei, selamat sore Mei. Selamat sore Reza, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana jalannya pertemuan antara Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan jajaran Paragon Corp. Ya, benar sekali Mei bahwa hari ini Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyambangi pabrik PT Paragon Corp Teknologi and Innovation di kawasan Jatake, Kabupaten Tangerang. Kunjungan Wapres pada hari ini ini untuk mendorong atau menyemangati bahwa situasi Indonesia memang tengah menggenjot soal industri halal dan syariah di tanah air begitu. Adapun Wapres tadi tiba sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh jajaran petinggi Paragon Corp. Dan ada diskusi sedikit dengan jajaran petinggi dan juga Wapres juga membawa para staf khusus dan juga tenaga ahlinya. Diskusi berlangsung sekira 10 menit dengan sedikit ringan dan juga tadi Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menyempatkan diri untuk mengunjungi sejumlah pameran atau booth-booth dari Paragon Corp. Tadi diketahui Paragon Corp ini adalah wadah bagi jumlah brand kosmetik terkenal yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Wardah, kemudian Over, Emina, lalu ada juga Haf, dan Wapres mengapresiasi bagaimana Paragon Corp tumbuh hampir 22 tahun di tanah air dan menjadi salah satu perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia dengan juga mengandalkan inovasi dan juga aspek kehalalan. Demikian nih. Ya, kemudian apa hasil dari pertemuan tersebut? Apakah ada catatan khusus dari Wapres terhadap Paragon Corp atau seperti apa? Baik nih, memang Wapres sangat mengapresiasi bagaimana Paragon Corp tadi seperti sudah saya bilang tumbuh hampir 22 tahun lebih tepatnya, di mana dia masih ingat. Wapres masih ingat dulu ketika masih belum menjabat sebagai wakil presiden, artinya masih di Majelis Ulama Indonesia, Paragon ini masih berdiri di sebuah rumah dan sekarang sudah berkembang sangat pesat dan sudah menciptakan banyak sekali produk-produk dan lini-lini brand lainnya, dan juga dia berharap bahwa perusahaan-perusahaan UMKM lain yang sejenis juga bisa mengikuti jejak dari Paragon Corp yang sudah bisa berkaca banyak di dunia industri halal nasional maupun di global. Namun memang ada sejumlah catatan dari Wapres yang soal bahan baku yang menurut Wapres masih harus diperhatikan, karena bahan baku kosmetik yang diolah oleh Paragon Corp itu masih diimpor dari negara lain. Demikian, Mei. Kemudian bagaimana jajaran Paragon Corp menyikapi hasil dan catatan dari Wapres Ma'ruf Amin dalam pertemuan tersebut?
baik jajaran Paragon Corp diwakili oleh CEO Group Harmansu Bakat itu mengapresiasi Wapres yang telah menyambangi pabrik Paragon Corp, dan dia sangat memotivasi jajarannya untuk kemudian terus berimprovisasi untuk terus mengembangkan aspek industri halal dan juga produk-produk lainnya. Karena menurut Arman, Paragon Corp ini berdiri karena berdasarkan riset dan juga inovasi. Jadi meskipun tadi memang ada catatan khusus dari Wapres soal bahan baku yang masih impor, itu juga menjadi catatan sendiri bagi jajaran Paragon Corp. Dia juga mendorong bahwa pihaknya nantiasa akan menerima kerjasama dengan universitas ataupun badan riset nasional soal bahan baku kosmetik ini yang supaya di Indonesia juga bisa diciptakan agar tidak ketergantungan untuk impor lagi gitu. Demikian mungkin, Mei. Baik, terima kasih Reza atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut tayangannya untuk Anda. Rekan sekalian, saya alhamdulillah hari ini saya bisa meninjau langsung di lapangan daripada Departemen Teknologi dan Innovation yang saya lihat sangat besar sekali, dan ini merupakan industri yang saya lihat memang berbasis riset, penelitian, bukan hanya berbasis pasar. Dan seperti saya katakan, bahwa saya tahu ketika pada awal-awal perusahaan ini bergerak, sekitar tahun 99 masih di rumah, tapi 22 tahun saya kira sudah menjadi perusahaan yang besar. Dan saya melihat ini karena perpaduan antara halal dan inovasi. Ini dua hal yang halal saja tidak cukup, inovasi saja menurut saya tidak cukup, tapi halal inovasi ini membuktikan. Dan saya melihat produknya terus berkembang, yang semula warga ada ada makeover, ada kaos, ya, dan sekarang sedang dipelajari untuk pasar-pasar di negara-negara yang bercuaca ekstrim, panas ataupun ekstrim dingin, sehingga produknya nanti bisa tidak bermasalah, bisa diterima. Bahkan juga dalam negara-negara yang maju dengan kualitas yang mereka harapkan juga sudah dilakukan produk-produk yang terus dilakukan melalui riset. Tapi ada yang saya sayangkan, yaitu bahwa ternyata produk bahan bakunya, hulunya ini masih impor. Dan oleh karena itu ini menjadi tantangan pemerintah untuk kita bagaimana mendorong lahirnya industri hulu untuk kosmetik ini. Dan saya kira bahan bakunya. Kapolresta Manado kini dijabat AKBP Julianto Sirait setelah sebelumnya dijabat oleh Kombes Pol Elvianus Lauli. Suasana haru pun terjadi di Mako Polresta Manado pada Selasa 28 Desember, lantaran Kombes Pol Elvianus Lauli akan meninggalkan Mako Polresta Manado. Kapolresta yang menjabat selama 1 tahun 7 bulan ini menyampaikan permohonan maaf jika masih banyak kekurangan selama dirinya menjabat. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Vistel Mukuan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Vistel. Halo rekan Mei dan Tribuners, selamat sore. Selamat sore Vistel, silakan dengan informasi Anda dapat Anda jelaskan bagaimana situasi di Polres saat pisah sambut Kapolresta. Ya, untuk sertijab dilaksanakan di Polda Sulut, dan yang pertama kali sampai di Mako Polresta Manado, Kapolresta yang lama, Kombes Pol Elvianus Lauli,
Saat itu Kombes Pol Elvianus Lauli masih menaiki mobil dinas. Dan setelah turun di gerbang masuk Mako Polresta Manado, disambut langsung oleh para anggota, terlebih khusus Wakapolres. Dan setelah turun dari mobil, memang Kapolresta yang lama langsung berpelukan dengan Wakapolres. Dan sambil berpelukan terjadi isak tangis antara Kapolres yang lama maupun Wakapolres. Dan beberapa anggota yang melihat hal itu turut juga meneteskan air mata. Jadi saat tiba di Mako Polresta Manado terjadi isak tangis. Dan pokoknya memang sangat terharu para anggota melihat kedatangan Kapolres yang lama yang tidak lama lagi akan mereka lepaskan. Demikian rekan Mei. Kemudian seperti apa pesan Kapolresta yang lama terhadap Kapolresta yang baru dan juga masyarakat, Fistel? Ya, Kapolres yang lama menyampaikan banyak terima kasih kepada semua anggota, terlebih khusus semua masyarakat yang sudah mendukungnya selama ini. Dan dia berpesan juga kepada seluruh masyarakat dan seluruh anggota di Polresta Manado untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kapolres yang baru. Maksimal bagaimana seperti apa yang mereka berikan kepada dia, malahan lebih bagus lagi ke depan. Itu yang menjadi pesan dari Kapolres yang lama kepada para anggota. Selain itu Kapolres menyambut dengan baik kedatangan Kapolres yang baru, apalagi menurut Kapolres yang lama, Kapolres yang baru ini adalah adiknya dalam angkatan. Dengan begitu dia yakin di Polresta Manado ini ke depannya di tangan Kapolres yang baru akan lebih baik lagi. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian setelah Kapolresta yang lama ini pergi, lalu seperti apa situasi di Polres? Ya, setelah akan pamitan, memang semua anggota sudah berbaris dengan rapinya di depan halaman. Dan satu persatu Kapolres yang lama maupun bersama istri berpamitan dengan para anggota. Di situ juga kembali terjadi isak tangis dari Kabak, Kasat-Kasat, dan semua anggota yang ada. Semuanya banyak yang menangis dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Kapolres yang lama karena boleh menjadi bagian. Bahkan ada beberapa Kasat yang menyampaikan Kapolres yang lama ini adalah Kapolres yang baik karena selama dia menjabat kurang lebih 1 tahun 7 bulan, ia tidak pernah marah kepada anggotanya, bahkan hanya memberikan didikan-didikan yang baik, yang lebih dewasa kepada anggota, yang hanya berpikiran mereka itu adalah temannya, tidak berpikir atasan dan bawahan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Fistel atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kombes Pol Elvianus Lauli. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi dengan berakhirnya tugas saya di Polresta Manado, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Polresta Manado dan juga kepada seluruh masyarakat Kota Manado yang bisa mendukung saya, membantu saya dalam melaksanakan tugas menjaga Harkam Tipmas yang ada di Kota Manado ini. Kesan saya, kota ini sangat indah, sangat baik, dan menurut saya tingkat toleransi yang terbaik adalah di Kota Manado. Dan saya berpesan untuk tetap menjaga toleransi itu, karena dengan kita bisa bertoleransi bersama-sama, maka situasi di Kota Manado akan terus damai dan tentram. Ya, untuk pejabat yang baru, saya ucapkan selamat datang, selamat bertugas sebagai Kapolresta Manado. Tentunya saya pada saat melaksanakan tugas di sini banyak kekurangan dan mungkin nanti akan dilengkapi oleh Kapolresta yang baru. Pembangunan jembatan Telogomas di Kota Malang molor dari waktu yang telah ditargetkan sesuai jadwal. Dari semula ditargetkan harus selesai pada 28 Desember 2021, kini pembangunannya molor hingga waktu yang belum ditentukan. Wali Kota Malang Sutiaji bersama dengan Dinas PUPR Permukiman Kota Malang, Diah Ayu Kusuma Dewi, melakukan kunjungan ke jembatan Telogomas pada Rabu 29 Desember. Kunjungan tersebut guna melihat kondisi terkini dan progres dari pembangunan jembatan Telogomas. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rifki. Baik, Mei.
Ya, Rifki, silakan dengan informasi Anda atas molornya progres pembangunan jembatan ini, apa kemudian yang disampaikan Pemkot Malang? Maksud kami, Pemkot Malang memberikan jangka waktu berapa lama? Bahwasanya pembangunan jembatan Tlogomas yang ada di Kota Malang saat ini molor dari target yang telah ditentukan, di mana untuk target penyelesaian pembangunan jembatan Tlogomas ini sebenarnya ditarget pada tanggal 28 Desember 2021 kemarin, akan tetapi hingga tanggal tersebut ditentukan, jembatan Tlogomas belum juga rampung. Sejumlah faktor ditengarai menjadi penyebab bahwasanya jembatan yang menghubungkan antara daerah Kelurahan Tlogomas dan Kelurahan dan Jalan Saksupun Kota Malang tersebut molor. Di antaranya ialah akibat banjir bandang yang terjadi pada bulan November kemarin di Kota Batu itu menyebabkan beberapa alat berat termasuk alat untuk membangun konstruksi jembatan tersebut sempat terendam banjir. Mengingat di bawah jembatan Tlogomas Kota Malang ini merupakan aliran sungai Brantas, jadinya alir yang mengalir dari daerah Kota Batu ini cukup deras dan berdampak pula pada progres pembangunan jembatan Tlogomas ini. Siang tadi Bapak Wali Kota Malang dan juga Kepala Dinas PUPR Kota Malang itu sempat melakukan peninjauan. Di sana mereka melihat langsung progres dari konstruksi jembatan Tlogomas ini, dan menurut informasi yang kami dapatkan, saat ini progres pengerjaan masih 90%, dan akibat keterlambatan yang proses pengerjaan ini membuat kontraktor dari pembangunan jembatan Tlogomas ini dikenai denda, di mana Wali Kota Malang Sutiaji menyebutkan bahwasanya denda tersebut harus dibayarkan oleh kontraktor sebesar 43 juta per hari, dan pemerintah Kota Malang sendiri saat ini masih menunggu nanti proses kelanjutan dari selesainya jembatan ini, mengingat jembatan ini merupakan sebuah jalan baru ya yang nantinya digunakan untuk mengurai kemacetan yang ada di daerah Dinoyo hingga Jalan Soekarno-Hatta Kota Malang. Begitu rekan Mik. Ya, kemudian bagaimana respon dari pihak kontraktor pembangunan sendiri? Oke, respon dari pihak kontraktor sendiri tersebut dia akan menyanggupi bahwasanya sebagai bentuk tanggung jawab karena memang kejadian yang terjadi ini merupakan kejadian bencana alam, tidak ada faktor kelalaian. Dia juga menyebut bahwasanya ini bukanlah sebuah one prestasi, akan tetapi memang murni dari kemunduran. Dia akan bertanggung jawab dan akan membayar denda yang diberikan tersebut, dan mereka juga berjanji pada bulan Januari nanti akan menyelesaikan progres pembangunan dari jembatan Tlogomas ini. Ya, kemudian dapat Anda informasikan seberapa besar pengaruhnya apabila jembatan ini sudah beroperasi? Baik, Mei. Pembangunan jembatan Tlogomas ini dilakukan karena memang untuk mengurangi kemacetan, terutama yang di daerah persimpangan Dinoyo dan juga di daerah Jalan Soekarno-Hatta. Jadi dorongan dari berbagai pihak membuat pemerintah Kota Malang membuat jalan baru ya, salah satunya jalan tembusan ini. Ini merupakan proyek yang memang diperlukan guna memecah kemacetan di Kota Malang ini yang semakin hari semakin banyak sekali kendaraan yang berada di kota pendidikan ini, dan diharapkan dengan adanya jalan jembatan Tlogomas ini bisa mengurai kemacetan tersebut dan juga berfungsi sebagai jalur alternatif juga bagi kendaraan yang akan mengarah ke Kota Wisata Batu maupun ke Kabupaten Malang. Seperti itu. Ya, terima kasih Rifki atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Malang serta Project Manager Jembatan Tlogomas. Berikut tayangannya untuk Anda.
Beras pada hari ini per hari ini sudah 90,074. Oke. Sebabnya adalah yang paling utama adalah cuaca, di mana kemarin telah terjadi banjir bandang pada tanggal 4 November ya itu ya. Itu mengakibatkan banyak kerusakan sampai alat berat kita terendam juga. Terus tanah yang digunakan sebagai landasan untuk penyangga beton itu juga mengalami pelongsoran dan gembur, sehingga untuk menyangga itu tidak kuat, sehingga perlu perbaikan. Nah, perbaikan itulah yang membutuhkan waktu lama. Di samping itu setelah itu kan terus hujan hujan dan terus hujan. Nah, itu pertama. Kedua, posisi kita itu berada di bawah sutet. Nah, sutet itu apabila terjadi hujan, maka terjadi induksi. Nah, terus akibat di pelaksanaan kita, ketika kita bekerja, kemudian di situ ada material baja, itu nyetrum gitu. Bahkan alat berat juga bego sudah berhenti, semua alat-alat berhenti, termasuk personel kita juga nggak berani bekerja gitu, takut kesetrum. Nah gitu. Dengan tekan kontrak artinya kita itu komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan. Dan kita juga istilahnya harus datang baik, pulang baik. Gitu. Nama baik kita junjung juga. Target ya secepatnya mungkin. Ya, kita targetnya 2 minggu lah. 2 minggu kita tanggal 15 Januari. Harapan kita udah bisa ngaspal. Secara teknis untuk lebar jembatan 11 meter, kemudian untuk jalur kendaraan 9 meter, trotoar kanan kiri 1 meter, panjang jembatan sendiri 130 meter. Kemudian untuk dari Jalan Telogomas sampai Jalan Seksopun totalnya 314 meter. Kemudian ditambah lagi ada pelebaran di Jalan Seksopun sekitar adalah 2 proyek ini APBD 2020. Satu sama 2000 yang di sana kan sama 2022. Kita cek, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat. Satu, tingkat kesulitan, dan yang kedua banyak alat-alat yang memang kemarin ikut terdampak dengan banjir itu. Penambahan jumlah hari, ya, pemberian kesempatan sampai 50 hari, 50 hari kan. 50 itu kena denda, jadi bukan berarti tidak. Jadi karena terlambat maka kena denda. Di dalam aturannya berapa persen? 1/mil dari 1/mil dari nilai. Berapa Pak itu Pak nilainya Pak? Ya, per harinya kena dendanya lebih kurang 43 juta per hari. Ya, tinggal ngalikan, berarti kalau yang kurang lebih ada 1 miliar lah yang dikembalikan pada. Setelah itu nanti dihitung selesainya kan ya, cepat. Kalau selesai 20 hari ya nanti kita ada 20 hari. Nah, ini nanti akan kita lakukan modelnya ya. Jadi sisa ini sudah ditaksir, sisa berapa sudah tahu ya persentasenya. Katakan kalau sekarang 90 ya, jadi update-nya nanti kita lihat. Sekarang tadi informasinya sudah yang terakhir per hari ini katanya 90 ya, katakan 90, tapi review update kemarin masih 85 untuk pembayarannya. Nah, 85 pembayaran berarti sisa uangnya itu kan ya nanti dikembalikan pada APBD. Jadi dikembalikan pada kas negara, mekanisme itu. Setelah itu nanti kita keluarkan lagi, dialokasikan untuk penambahan jumlah itu. Jadi kan apa anggarannya kan nanti ikut anggaran 2020, tapi masih dalam satu. Batik tulis hasil karya warga binaan pemasyarakatan di Rutan kelas 2B Sumeneb mulai dikenal luas. Hasil karya tangan terampil warga binaan itu terbukti setelah mendapat kunjungan istimewa dari Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2022, yakni Adinda Kreseila pada hari Selasa 28 Desember. Kunjungan Adinda Kreseila langsung disambut dengan hadiah batik tulis merek Catra, hasil karya WBP oleh Kepala Rutan kelas 2B Sumeneb Ridwan Susilo.
Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Madura, Ali Hafiz yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ali. Ya, Mei. Halo. Ya, Ali silakan dengan informasi Anda bagaimana situasi saat Adinda Graciela melakukan kunjungan di Rutan Kelas 2B Sumeneb. Baik, Mei. Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2022, Adinda Graciela datang mengunjungi di rutan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kabupaten Sumeneb di Jalan KH Mansur, Kota Sumeneb. Disambut langsung oleh pihak rutan, terutama Kepala Rutan yakni Ridwan Sosilo, menyambut langsung kehadiran Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2022 saat datang ke Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kabupaten Sumeneb. Setelah sampai di pintu utama, langsung dihadiahi oleh berupa batik tulis dengan merek Catra hasil dari karya warga binaan yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas 2B Kabupaten Sumeneb. Semua pihak rutan merasa bangga dan merasa bahagia semua dengan hadirnya seorang putri cantik, Putri Indonesia tahun 2022 dari Jawa Timur ini. Memang diharapkan kedatangan putri cantik ini dalam rangka untuk sharing dan motivasi dan juga pengembangan diri bagi warga binaan yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Mei. Ya, kemudian apa yang disampaikan oleh Adinda Graciela saat berada di sana? Saat berada di sana, sebelum memberikan motivasi kepada warga binaan, melihat langsung bagaimana warga binaan itu melakukan kreativitasnya dengan membuat batik tulis, mengunjungi langsung dan melakukan komunikasi dengan warga binaan. Bagaimana cara membuat batik tulis yang saat ini sudah mulai dikenal luas ya, bahkan sudah di luar Madura, batik hasil warga binaan ini sudah dikenal luas. Setelah sampai di sana dengan acara kunjungan ini, Putri Indonesia tahun 2022 ini memberikan motivasi, meskipun ada di dalam rumah tahanan, tapi menghasilkan karya batik tulis yang begitu sangat unik. Adinda berjanji akan membawa batik tulis hasil warga binaan Rutan Kelas 2B Sumeneb ini untuk membawa ke kancah nasional, untuk dipamerkan, untuk dijual, menyebutkan bahwa memang layak untuk dijual karena batik ini sangat unik dan mengandung filosofi yang sangat yang sangat baik begitu ya. Mei. Iya, baik. Terima kasih Ali atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Putri Indonesia Jawa Timur tahun 2022. Berikut tayangannya untuk Anda. Alhamdulillah pagi ini di hari yang sangat cerah ini saya berkesempatan untuk kunjungan ke rutan sini. Alhamdulillah ini merupakan tempat saya pertama, visit pertama kali semenjak menginjakan kaki di tanah Sumeneb. Jadi alhamdulillah ini merupakan tempat pertama dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang sangat hangat, mendapatkan sambutan dari Bapak Ridwan juga luar biasa, langsung disambut dengan sangat baik, sangat ramah juga. Jadi sangat senang juga bisa langsung melihat karya-karya dari warga binaan sendiri. Di sini sangat baik juga dan kualitasnya sangat layak jual, sangat kreatif dan pastinya sangat patut dibanggakan. Pastinya. Jadi dari perjalanan saya untuk menuju ke nasional di sini, saya juga selalu belajar apa saja dari nilai-nilai Jawa Timur yang terbaru yang bisa saya bawa untuk ke nasional. Dan di sini saya juga bisa lihat bahwa batik-batik ini sangat unik. Batik sendiri ini memiliki filosofi yang sangat baik, meskipun dibalik juga dari siapa pengerjanya, siapa pengrajinnya seperti itu. Jadi nilai tersebut yang saya juga ingin bawa ke nasional, bahwa orang warga binaan sendiri juga bisa berkreasi, apalagi orang-orang yang tidak di dalam kotak. Tertarik sih, saya tertarik sama yang ini. Yang warna apa? Warna hitam yang tengah, ada burungnya. Di situ saya penasaran juga dengan filosofinya, karena bagi saya sendiri warna itu yang menarik ketertarikan dari saya. Jadi dari warnanya sendiri sudah menarik, dari proporsinya juga sangat menarik. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kualitas dan juga taste
dari warga binaan sendiri itu jangan main-main. Jadi kita juga harus bisa mengapresiasikan dengan apresiasi yang layak seperti itu ya Kak ya. Jadi sangat layak untuk dijual, sangat layak untuk dipromosikan seperti itu. Jadi kita juga harus bangga dengan karya-karya warga binaan. Semoga bisa terus berkarya, semoga bisa terus berpikir out of the box, semoga bisa selalu diapresiasikan juga, bisa semakin menghargai diri sendiri dengan semangat untuk terus berkreasi. Remaja di Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara punya tradisi unik menjelang senja. Saat di tempat lain banyak remaja sibuk bermain gadget dan game, remaja di Desa Jenggawur justru memilih mengisi waktu kosong dengan berburu belut. Cara mereka mendapatkan belut pun unik, yakni dengan memancing menggunakan senar dan kail yang diberi umpan katak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Khairul Muzaki, wartawan Tribun Jateng yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Khairul. Halo Mei. Selamat sore. Selamat sore, silakan dengan informasi Anda. Sejak kapan tradisi remaja berburu belut di Desa Jenggawur ini bermula? Ya, tradisi berburu belut di Desa Jenggawur, Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara sejatinya sudah berlangsung sejak lama. Artinya tradisi ini sudah terjadi secara turun-temurun. Namun demikian, untuk tradisi memancing belut pakai menggunakan senar dan kail layaknya orang memancing di sungai ini sepertinya baru terjadi beberapa tahun belakangan ini. Seperti hasil wawancara saya dengan salah satu remaja pemburu belut, Agung namanya, kelas 9, dia mengaku sudah berburu belut sejak usia 7 tahun. Nah, dia sekarang usianya sudah 14 tahun. Artinya tradisi ini kalau berdasarkan pengakuan dari Agung ini sudah sejak 7 tahun silam pun sudah ada. Nah, biasanya untuk berburu belut mereka melakukannya sejak pukul sekitar 2:30, kemudian berakhir sampai menjelang maghrib. Mereka remaja ini berangkat dari rumah menuju area persawahan di sudut desa, kemudian membawa bekal seperti senar yang diberi kail di ujungnya, kemudian dikasih umpan. Umpannya itu adalah anak katak yang merupakan umpan alami belut. Jadi kalau orang tua dulu, orang tua mereka mencari belut itu dengan cara menggunakan sabit, artinya dipukul belutnya ketika muncul di genangan atau di lumpur, kemudian dipukul menggunakan sabit. Biasanya para orang tua berbeda dengan para remaja yang mencari belut di sore hari. Orang tua di Desa Jenggawur mencari belut atau berburu belut pada malam hari, karena kemunculan belut ini biasanya memang pada malam hari. Nah, uniknya di sini adalah kegiatan para remaja yang mereka sengaja mencarinya itu bukan di malam hari seperti yang biasa dilakukan oleh orang tua mereka, tapi mereka mencari belut ini di waktu sore hari, yang sebenarnya di waktu sore hari itu belut itu sebenarnya tidak muncul biasanya tidak muncul, artinya masih sembunyi di dalam lubang-lubang yang menjadi rumah mereka. Makanya mereka menggunakan semacam alat pancing atau senar yang diberi kail dan dikasih umpan anak katak untuk memancing belut ini keluar. Senar ini dimasukkan, kail ini dimasukkan ke dalam lubang yang diduga menjadi rumah belut. Demikian. Ya, kemudian apa alasan remaja di Desa Jenggawur ini suka berburu belut, dan untuk apa hasil belut itu? Apakah dijual atau seperti apa? Ya, menurut Agung, salah satu remaja pemburu belut, dia mencari belut itu sebenarnya untuk salah satunya adalah alasan mencari kesenangan ya, karena ada kepuasan tersendiri ketika mereka itu mendapatkan belut. Sebenarnya hasil tangkapan belut ini tidak seberapa. Agung sendiri dia rata-rata hanya mendapatkan tidak lebih dari 5 ekor dalam sehari. Dia harus mencari berjam-jam dan hanya mendapatkan beberapa ekor saja. Nah, ini sebenarnya tidak imbang antara jerih payah mereka dengan hasil yang didapatkan. Tapi karena mereka merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan di situ, nyatanya sampai sekarang tradisi itu ramai dilakukan oleh para remaja di Desa Jenggawur. Untuk hasil tangkapannya itu
karena hasilnya sedikit, hanya beberapa ekor, para remaja ini biasanya mengkonsumsi sendiri di rumah, artinya hasilnya dibawa pulang, kemudian dimasak oleh ibu mereka untuk tambahan gizi keluarga. Kecuali kalau hasilnya itu berlebih, mereka akan menjualnya ke orang lain, karena harga belut ini juga relatif mahal. Tapi yang menjadi kendala mereka saat ini adalah belut semakin lama itu semakin langka, karena belut yang kecil-kecil ini mati diduga karena terkontaminasi pestisida yang pemakaiannya semakin masif di kalangan petani. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Khairul atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang remaja Desa Jenggawur. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari tahun 2014 mengisi waktu luang 5 kepala dimakan sendiri, sambel lumayan sulit pas nariknya, nggak semua kalau makan dapat, udah pakai ini benar segini. Ya, senang aja. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam, itu udah bersyukur banget. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil membongkar sindikat peredaran narkotika berbagai jenis menjelang tahun baru. Bahkan polisi berhasil menemukan gudang penyimpanan narkoba di wilayah Rungkut Menanggal, Surabaya. Di sana polisi menemukan puluhan kilogram narkotika jenis sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Surya, Firman Rahmanuddin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Firman. Halo Mei. Iya, Firman, bisa Anda jelaskan berapa banyak narkotika yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian? Baik, terima kasih Mei. Hasil laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Satres Narkoba Polrestabes Surabaya berhasil menemukan sekitar 44,7 kg narkotika jenis sabu, kemudian ada pula 33.000 butir pil ekstasi,
Selanjutnya juga ada bubuk ekstasi sekitar 1,3 kilo dan juga terakhir ditemukan barang bukti narkotika berupa 1,3 kilogram jenis ganja. Seperti itu, Mei. Kemudian bagaimana kronologi penangkapan para tersangka dan berapa tersangka yang diamankan dan bagaimana perannya? Terima kasih. Awal mula Satres Narkoba Polrestabes Surabaya yang dipimpin oleh Kompol Daniel berhasil melakukan upaya paksa penangkapan beberapa tersangka narkotika. Dari mulanya mendapatkan barang bukti sekitar 100 gram, kemudian naik menjadi 300 gram, dan selanjutnya 800 gram sampai ditemukan informasi bahwa akan ada pengiriman barang bukti narkotika berupa sabu dari Sumatera ke Surabaya melalui jalur darat. Di situ Satres Narkoba Polrestabes Surabaya kemudian melakukan penangkapan di Tol Ngawi, ditemukan barang bukti sekitar 6 kg narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian oleh pihak kepolisian dikembangkan kembali. Selanjutnya ditemukan gudang penyimpanan narkotika jenis sabu sekitar 35 kg dan itu menjadi akumulasi total sekitar 44 kg narkotika jenis sabu. Kemudian dari penangkapan itu ada sekitar 8 orang tersangka yang diamankan. Perannya masing-masing adalah sekitar 4 bandar narkotika jenis sabu kecil-kecil, kemudian 3 orang kurir dan 1 penyimpan gudang, seperti itu. Ya, kemudian dari tersangka yang ditangkap ada salah satu tersangka yakni pemilik gudang penyimpanan. Lalu bagaimana cara ia mengelabui petugas untuk melancarkan aksinya? Terima kasih, Mei. Hasil laporan Satres Narkoba Polrestabes Surabaya, pelaku yang juga pemilik atau otak jaringan narkotika jenis sabu antar provinsi di Surabaya itu melakukan kegiatannya dengan cara membuat rumahnya sebagai tempat penyewaan sound system. Jadi untuk mengelabui petugas dan juga warga, tersangka melakukan membuka usaha penyewaan sound system dan ternyata di balik itu semua tersangka ini menyimpan narkotika jenis sabu yang akan diedarkan di wilayah Jawa Timur dan juga Kalimantan. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih Firman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Tim gabungan terdiri dari BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Posmat TNI AL, dan Kelurahan Tanjung Ketapang berupaya menangkap buaya dengan cara memancingnya di perairan Tanjung Ketapang, Tobuali, Bangka Selatan pada Selasa 28 Desember. Diketahui buaya yang sempat muncul beberapa minggu terakhir ini sangat meresahkan warga setempat, lantaran buaya itu sempat naik ke daratan yang dekat permukiman masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Yuranda. Halo Mei. Iya, silakan dengan informasi Anda, sudah berapa hari tim gabungan ini untuk memancing buaya tersebut? Ya, bisa saya sampaikan beberapa hari kemarin, tepatnya beberapa hari kemarin tim gabungan berupaya melakukan penangkapan buaya yang muncul di pesisir pantai Tanjung Ketapang ke Kabupaten Bangka Selatan sendiri. Upaya yang dilakukan oleh tim gabungan ini yang terdiri dari BPBD, Damkar, Satpol PP, dan Posmat TNI AL dan instansi terkait lainnya. Lebih ini yang muncul di permukaan dekat pemukiman warga. Buaya tersebut sempat meresahkan masyarakat sekitar lantaran sempat naik ke daratan hingga dikhawatirkan masyarakat setempat menyerang penduduk yang saat itu berada di pesisir pantai, termasuk juga anak-anak kecil yang sering bermain di sana. Begitu Mei. Ya, kemudian Yuranda, berapa tim yang diturunkan untuk menangkap buaya ini dan berapa titik pancing yang disebar? Ya, tim kemarin yang dikerahkan oleh tim gabungan sebanyak 5 tim yang terdiri dari Satpol PP, Damkar, BPBD, dan Posmat, kepolisian, dan masyarakat sekitar guna untuk menangkap buaya tersebut yang berada di sana. Titik pancing yang disebar oleh mereka sebanyak 3 titik yang terdiri dari 2 titik yang biasa
buaya itu muncul dan satu titik berada di tengah, dengan umpan mereka menggunakan umpan bebek sebanyak 3 ekor dan ayam untuk umpan cadangannya. Buaya tersebut juga sempat memakan 2 kali pancing, namun lagi-lagi pancing yang dipasang tersebut lepas sehingga buayanya tidak dapat. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Yuranda atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Bidang Damkar dan BPBD Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kegiatan penangkapan buaya ini sudah kami lakukan selama 2 hari ini, Pak. Ini atas laporan dari masyarakat dan kerjasama juga dengan pihak kelurahan. Kita bekerja sama dengan pihak kelurahan, terus Angkatan Laut, Pol PP, Damkar, dan penanggulangan bencana. Jadi ada beberapa tempat yang telah kami lakukan. Pertama di Laut Buyung, untuk kemarin terjadi tarik-menarik, Pak, antara buaya, pihak manusia dengan buaya. Terus kejadian kedua di Batu Batu Blimbing. Ya. Di daerah itulah. Kemarin kita sempat menggunakan speed Angkatan Laut untuk mencari buaya, karena tali yang dimakan sama buaya itu dibawa sampai ke tengah. Ya. Sempat mempanjang pancing, Pak. Ya. Kurang lebih sampai 2 meter sampai 3 meter, Pak. Antara kita nunggu kondisi ini, karena memang kalau masih bisa kita laksanakan dengan Damkar dan penanggulangannya, saya kira mungkin kita tetap akan kita laksanakan. Tapi kalau memang kita membutuhkan bantuannya, kita menghubungi Angkatan Laut, terutama masalah transportasi ini, untuk masalah speed. Himbauan kepada masyarakat, terutama nih kepada anak-anak nih, yang sering bermain di pinggir laut, bagi para penyungkur dan para penambang lah, supaya berhati-hati dalam melaksanakan aktivitas seperti ini. Karena memang saat ini buaya diperkirakan menurut informasi daripada masyarakat sekitar 4 ekor, Pak. 4, Pak. Yang kurang lebih menurut daripada penambang yang sering mondar-mandir di pinggir ponton itu hampir ada yang sampai 6 meter. 6 meter ya. Tapi itu sampai saat ini nggak pernah kelihatan. Nah, ini yang membahayakan, ini yang satu ini nih, yang setiap hari yang muncul. Ya. Sebuah video amatir yang menampilkan detik-detik remaja 14 tahun terseret arus sungai viral di media sosial Instagram dan Facebook. Di dalam video yang diambil dari jembatan Masabang tersebut, tampak sejumlah remaja yang berenang di sungai dengan arus yang cukup deras. Remaja pertama terlihat di video menggunakan baju hitam yang sedang memegang erat styrofoam berwarna putih. Beberapa netizen beranggapan bahwa remaja berbaju hitam tersebut merupakan korban berinisial AY yang hilang terseret arus. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltim, Syifa Ulmirfako, yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo Syifa. Halo rekan Mei. Ya, silakan dengan informasi Anda bagaimana kondisi remaja yang ada di video viral tersebut. Apakah sudah ada kabar terbaru yang dikatakan korban atau seperti apa? Baik, Mei, remaja yang berada di video tersebut merupakan pelajar SMP usia 14 tahun berinisial AY yang kemudian dilaporkan hanyut terseret arus Sungai Masabang pada sekira pukul 3 siang Selasa 28 Desember 2021 kemarin. Lokasi video tersebut diambil di jembatan Sangatta Lama, perbatasan Kecamatan Sangatta Utara dan Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Video ini sendiri beredar di media sosial setelah korban sudah dilaporkan hanyut. Kemudian tim SAR gabungan datang untuk melakukan penyelamatan sekitar 3 jam setelah video ini diambil. Terkait kondisi korban yang nampak hanyut di video tersebut, sekira pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah tadi, setelah kurang lebih 23 jam waktu pencarian, belum ada tanda-tanda penemuan dari tim SAR gabungan terhadap keberadaan korban. Seperti yang terlihat di video, kondisi sungai sendiri memang mengalami pasang dan arus sungai juga cukup deras sehingga pencarian korban sampai saat ini begitu sulit dilakukan oleh tim. Demikian, Mei. Ya, kemudian Syifa, bagaimana kronologi kejadian remaja 14 tahun ini bisa hanyut terseret arus sungai? Baik, Mei. Berdasarkan pengakuan ibu dari teman korban sempat mendatangi temannya yang berada di dekat jembatan Sangatta Lama untuk berkumpul bersama teman-teman sebayanya yang berjumlah 7 orang. Melihat kondisi air yang meluap di sekitar jembatan, korban bersama ketujuh rekan-rekannya mendatangi sungai untuk bermain air. Awalnya korban ragu untuk ikut berenang bersama teman-temannya di sungai sebab korban ini dikabarkan tidak bisa berenang.
sehingga korban terlihat hanya berdiri di sisi sungai. Namun tak lama setelah diyakinkan oleh beberapa temannya dan diberikan styrofoam berwarna putih untuk membantunya tetap mengapung, korban ikut berenang bersama teman-temannya. Naasnya korban yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya di air justru terseret arus sungai yang kondisinya memang cukup deras. Sempat ada upaya dari warga untuk melakukan pertolongan ketika korban berteriak meminta tolong, namun upaya warga tidak membuahkan hasil. Setelah kurang lebih 500 meter dari titik awal korban terseret arus, tubuhnya sudah tidak lagi terlihat dan diperkirakan tenggelam. Demikian, Mei. Ya, kemudian tadi dikatakan korban bermain bersama 7 rekannya sebelum hanyut, lalu bagaimana kondisi dari rekan korban? Baik, Mei. Untuk kondisi rekan-rekan korban saat ini dalam keadaan stabil, meskipun berdasarkan informasi dari Basarnas, sempat ada 2 teman lainnya yang terseret arus sungai, namun bisa diselamatkan oleh warga. Demikian. Baik, terima kasih Siva atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Koordinator Pos Sangatta Basarnas Balikpapan. Berikut tayangannya untuk Anda. Tenggelam anak dengan umur kisaran 13 tahun. Mereka melakukan lompat-lompat di daerah jembatan dekat pasar. Jadi tanpa ada yang memandu, mereka melompat dan diikuti teman-teman yang lain. Sampai terbawa arus, korban kelelahan dan hanyut atas nama Nur Hayun. Baik, tadi kita bersama tim SAR gabungan ya, baik dari Basarnas, Lanal, Polairut, BPBD, Takana, PMI dan lain sebagainya ya, banyak unsur sini, ada kakak juga banyak. Jadi kita melakukan pencarian tadi, diawasi juga dari pihak Polsek tadi, baru kita tetap safety, ya, karena berhubung tadi situasinya udah sore mau menjelang maghrib. Jadi kita lakukan satu sorti pencarian, tetapi belum membuahkan hasil. Dan besok pagi akan dilanjutkan untuk penyisiran melakukan pencarian kembali di titik duga korban melakukan pelompatan sampai Intensitas hujan tinggi yang terjadi di Kabupaten Minahasa membuat ruas jalan menuju Desa Koka, tepatnya jembatan Salusem Kembes, sempat terputus pada Selasa 28 Desember. Dari pantauan, sejumlah pengendara pun tak bisa melewati jembatan tersebut dari pagi hingga siang hari. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan Andreas Ruwau, wartawan Tribun Manado yang akan menyampaikan laporannya. Halo Andreas. Halo, selamat malam Mei. Ya, selamat malam Andreas. Silakan dengan informasi Anda, apa akibat dari putusnya jembatan tersebut? Iya, jadi jembatan yang sudah putus sejak pagi kemarin mengakibatkan akses jalan yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Namun begitu, memang pada pagi hari itu sejumlah kendaraan sempat melewati, tapi pengurus atau pemerintah setempat sudah melarang kendaraan-kendaraan agar melintasi daerah itu dikarenakan bisa sewaktu-waktu jembatannya amblas ya, karena memang kondisinya hampir putus dan sudah terlepas dari badan jalan. Nah, dan akibat lainnya juga kendaraan yang yang harus melewati jalur alternatif itu harus memutar jauh ya ke arah Desa Kamangta, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menuju ke tempat tujuan atau yang di mana mereka menuju ke Tondano, ke Rumengkor dan desa-desa yang di atas jembatan itu harus menempuh waktu yang lebih panjang, sehingga kendaraan merasa cukup pemilik kendaraan merasa cukup berat dalam melalui jalur alternatif itu. Begitu kira-kira, Mei. Kemudian bagaimana proses penanganan terhadap jembatan itu sekarang? Iya, untuk penanganannya sudah dilangsungkan cukup cepat oleh Dinas PU, Dinas dan warga setempat, juga pemerintah daerah, di mana mereka telah langsung melakukan penambalan atau perbaikan kepada jembatan itu, yang mana telah dilakukan pelapisan pasir dan bahan material bangunan seperti semen dan aspal, dan sudah dilakukan sejak siang. Jadi dari pagi kejadiannya, siang langsung bergerak dan mengerahkan setidaknya ada 1 unit eskavator, juga alat-alat pembangunan jalan, dan melibatkan
puluhan warga dan puluhan pekerja, sehingga diprediksi ditargetkan jalan tersebut sudah kembali normal, jembatan tersebut sudah kembali normal di hari ini. Gitu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Andreas atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya. Mobil berwarna hitam mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Poros Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada dini hari Rabu 29 Desember. Diketahui kendaraan tersebut milik Dr. Haji Wawan Sugirman yang sedang menuju ke Makassar dari Mamuju. Di dalam mobil, Dr. Wawan diketahui bersama istri dan seorang anaknya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Sulbar, Habludin Hambali, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Habludin. Ya, Mai. Halo. Iya, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi kecelakaan tunggal Dr. Wawan ini. Ya, Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kecelakaan tunggal terjadi di Jalan Poros Pinrang Polman, di mana salah satu kendaraan yang berwarna hitam yang dikendarai oleh Dr. Wawan Sugirman ini berangkat dari Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, menuju ke Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, di mana berangkatnya ini pada sekitar pukul 1 WITA dan tiba di daerah Pinrang sekitar pukul 4, dan kejadiannya itu di daerah Pinrang sekitar pukul 4 lewat dini hari pada hari Rabu malam dini hari, dan informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian Polresta Pinrang bahwa Dr. Wawan yang mengalami kecelakaan tunggal ini meninggal di tempat, dan istri dan anaknya berhasil diselamatkan. Dan kondisi saat ini, istrinya ini sementara dirawat di Rumah Sakit Pinrang dan anaknya sementara dirawat jalan. Demikian, Mai. Ya, kemudian bagaimana keseharian Dr. Wawan di RSUD Regional Sulawesi Barat ini? Ya, informasi yang kami himpun dari pihak Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat ini, Dr. Wawan ini merupakan dokter yang cukup ramah dan baik kepada sesama dokter maupun kepada perawat dan pasien. Apalagi istrinya juga yang merupakan dokter di Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Dr. Wawan ini sejak tahun 2012 lalu sempat mendirikan klinik Mutiara, yang dimana dikhususkan untuk kepada pasien yang mengidap penyakit HIV/AIDS di Sulawesi Barat itu sendiri. Dan kemudian informasi yang kami dapatkan, jenazah korban akan dikebumikan di kampung halamannya di Bandung, di mana akan diterbangkan dari Makassar ke Bandung. Demikian, Mek. Baik, terima kasih Habludin atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Lingkungan BTN Pasokorang. Berikut tayangannya untuk Anda. Orangnya agak ini ramah. Pokoknya sering nelpon bagaimana Pak lingkungan, iya kasihan gitu. Ini anak-anak kasihan daripada keluyuran apa semua. Iya Pak. Gimana kalau kita carikan sarana untuk olahraga? Memang aktif di olahraga juga kayak. Kepeduliannya itu luar biasa itu. Ini betul-betul saya ini tadi kayak artinya terpukul sekali, kaget begitu. Iya Kak. Karena selama ini kan kalau dia bilang dalam 1 minggu biasa nelpon. Ini barusan ada 10 hari kayaknya enggak nelpon kasihan. Iya, gimana Pak lingkungan? Sering ini Kak sekeluarga sebagai kepala lingkungan dan warga masyarakat ini mengucapkan berlasungkawa. Sangat kehilangan sosok seorang Pak Wawan, Dr. Wawan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!